Ya, untuk menjadwalkan proyek sebelumnya kan dengan metode Gantt chart ya atau metode bagan balok. Nah, itu seperti kita nggak aneh lah lihat bentuk seperti tabel ya, gitu. Nah, dengan diagram jaringan kerja, maka kita membangun sebuah jaringan ya, jaringan anak panah, di mana anak panah ini menjadi simbol dari kegiatan ya. Dalam proyek kan kita tahu ada elemen-elemen kegiatan ya, atau kegiatan-kegiatan kecil gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada lingkaran ya. Lingkaran itu menyimbolkan peristiwa ya. Nah, tadi anak panah digambarkan dari kiri ke kanan, satu anak panah untuk satu kegiatan ya. Nah, kemudian di pangkal anak panah nanti kita gambarkan lingkaran ya. Di ujungnya juga kita kasih lingkaran nanti ya. Nah, kemudian simbol dari kegiatannya dituliskan di atas anak panahnya di bagian tengah. Kemudian di sini ada yang kurang ya, nanti memulai suatu kegiatan dituliskan di sini di awal ya. Di bagian atas di pangkal ya. Kemudian selesainya kegiatan tersebut pada hari keberapa dituliskan di ujung anak panahnya. Kemudian waktu ya, durasi atau lama kegiatan dituliskan di bawah anak panah bagian tengah, di bawah simbol kegiatannya ya, di bawah A. Ini saya lupa nggak dituliskannya. Nah, kemudian nanti kalau diperlukan ada anak panah semu ya, atau anak panah terputus-putus atau disebutnya dummy ya. Nah, ini nanti kalau misalkan menghindari kalau ada cabang ya, dua anak panah, satu kegiatan misalnya satu panah diikuti oleh dua kegiatan yang berbeda gitu ya, sehingga menghindari dua panah ya, maka dibuat panah semu ya. Ada contoh kasus misalkan ada proyek pemindahan kantor ya, jadi kantor KPU misalnya KPU kabupaten, nah ini mau pindah dari Cisaat ke Cibadak misalnya. Nah, kemudian dilakukan tender, jadi mereka nggak dilakukan sendiri, tapi pakai jasa ya. Kalau di kota-kota besar di Jakarta, di Bandung itu udah nggak aneh ya. Kalau kita mau pindah rumah misalnya, nggak perlu kita lakukan sendiri, di situ ada jasa pemindahan rumah ke jasa pemindahan kantor. Nah, itu kan proyek juga ya. Jadi ciri proyek itu adalah kegiatannya tidak terus-menerus ya. Dibatasi gitu ada umurnya ya. Ada target kapan selesainya gitu. Nah, itu ciri dari sebuah proyek. Kemudian dari hari ke hari kegiatannya dinamis ya, progresif. Beda dengan operasional. Kalau operasional tuh diulang-ulang ya setiap hari. Monoton ya. Nah, pokoknya kalau kegiatannya dinamis itu proyek. Jadi proyek itu tidak hanya membangun ya, tidak hanya membangun rumah. Kita nanti skripsi juga itu proyek ya. Nah, karena kan skripsi itu nggak mau orang selamanya ngerjain skripsi terus enggaknya. Misalkan ada proyek seperti ini, jadi KPU mau pindah kantor, nah CPDZH itu ikut tender ya, ikut tender. Nah, kemudian dibuatlah rencana kerja ya, disusun dulu, diidentifikasi dulu apa saja kegiatan dalam proyek tersebut ya, elemen kegiatannya. Kemudian setelah itu identifikasi kegiatan pendahulu dari tiap kegiatannya ya, tiap elemen kegiatannya apa saja, kegiatan yang mendahului ya. Kegiatan yang mendahului itu atau kegiatan pendahulu itu adalah kegiatan yang harus selesai dulu sebelum kegiatan tersebut dimulai. Misalkan menata furnitur, pendahulunya B. Nggak bisa furnitur kita tata kalau memesan furnitur belum selesai gitu ya. Itu mutlak ya, orang furniturnya belum datang gitu ya, apa yang mau ditata. Jadi harus diidentifikasi. Nah, sehingga nanti kita bisa dengan tepat kapan memulai dan kapan selesai seperti itu ya, kita bisa buat perencanaan. Nah, ini menggunakan metode Gantt chart ya, yang dicontoh diterangkan kemarin ada di atas ininya, horizon waktunya, ini boleh di bawah, boleh di atas ya. Nah, ini yang jelas satuannya hari misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan menggunakan diagram jaringan kerja ya? Di sini kita mulai misalnya
Kegiatan pertama atau kita simbolkan A ya, menyusun rencana tata letak itu karena kegiatan pertama maka tidak ada kegiatan pendahulu ya. Oke, kita gambarkan dulu ini kegiatan pertama ya. Kita gambarkan anak panahnya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pakai manual, yang lebih enak manual sebetulnya ya. Tapi kalau manual tuh harus pakai pensil ya. Nah, kalau kita pakai Word ya seperti ini. Kita gambarkan anak panah untuk kegiatan pertama ya. Nah, kita tuliskan simbolnya di tengah-tengahnya ya. Nah, ini kegiatan A atau kegiatan pertama ya. Atau kegiatan apa tadi? Menyusun rencana tata letak sudah kita gambarkan ya anak panahnya. Kalau sudah gambarkan anak panah, kita gambarkan lingkaran ya. Lingkaran di pangkal dan di ujung. Selanjutnya, nah ini kita pembacaannya begini ya. Anak panah ini adalah anak panah A ya, menyimbolkan kegiatan A. Lingkaran pertama adalah lingkaran itu menyimbolkan peristiwa. Jadi lingkaran pertama adalah peristiwa pertama atau peristiwa dimulainya A. Adapun lingkaran kedua adalah menyimbolkan peristiwa kedua, yaitu peristiwa selesainya A ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke kegiatan B. Kegiatan B pendahulunya A. Nah, berarti dia dimulainya menggambar anak panahnya dari lingkaran yang ada di ujungnya A ya. Jadi kegiatan B startnya dari sini. Oh, saya lupa. Ini waktunya harus ditulis ya. Kegiatan A, waktu penyelesaiannya ditargetkan 4 hari ya, atau durasinya 4 hari. Kita tulis 4 di sini ya. Seperti ini jadinya ya. Nah, kegiatan B itu pendahulunya A. Jadi start dari sini ya, menggambar anak panahnya. Berapa lama kegiatan B? Kegiatan B lamanya 12 hari. Nah, kita tuliskan di bawahnya ya. 12. Selanjutnya kita kasih lingkaran ya di ujungnya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya selesai kita gambarkan kegiatan selanjutnya. Kegiatan C ya. Kegiatan C pendahulunya A. Nah, berarti dia juga anak panahnya mulai dari lingkaran yang ada di ujungnya A. Atau lingkaran kedua ya. Selesainya A kan. Nah, jadi lingkaran kedua menggambarkan peristiwa kedua, yaitu peristiwa selesainya A sekaligus peristiwa dimulainya B ya. Nah, ini juga jadi peristiwa dimulainya C ya. C udah, kemudian D. D itu pendahulunya B. Ternyata yang didahului oleh A itu hanya B dan C hanya 2 ya. Nah, ini harusnya gini aja nih. Sorry, kita revisi dikit ya. Nah, biar seimbang ya. Nah, ini enaknya kalau pakai ini tinggal besar-besar aja ya. Oke, kita revisi, beres. Nah, kita gambarkan kegiatan D. D pendahulunya B. Berarti dari sini menggambar D ya. Ada cepat kita gaji lain jadi lemong saat kayak pulang jawabannya jadi lama ya nonton gitu. Oke, kita kasih lingkaran juga ya. Ini 5 ya.
Nah, selanjutnya D sudah selesai. E pendahulunya C. Ah, berarti dari sini E ya. Panah E kita gambarkan dari sini. Pendahulunya C ya. Dari lingkaran keempat. Nah, ini tadi apa? E lamanya berapa hari? 4 hari ya. Lamanya 4 hari. Nah, beres sekarang kita lanjut ke kegiatan F ya. Kegiatan F pendahulunya D dan E. Nah, gimana kalau kayak gini nih? Kegiatan F pendahulunya D dan E. Berarti ini harus kita pertemukan ya ujungnya. Nah, kita arahnya ke sini, kita ganti. Kita revisi ya. Nah, berarti lingkarannya cukup satu saja. Oke ya. Ini kita geser ini D. Nah, ini sebetulnya saya kalau di kampus biasa pakai manual ya, pakai papan tulis itu gampang ya. Nah, bisa diikutin. Nah, nanti silakan dicoba manual boleh ya, pakai ini boleh. Tapi kalau pakai ini lama, manual aja lebih cepat ya. Nah, ini kita hapus berarti ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lingkaran kelima menyimbolkan peristiwa kelima, yaitu peristiwa selesainya D dan peristiwa selesainya kegiatan E, sekaligus menjadi peristiwa dimulainya apa tadi? F ya. Ya. G pendahulunya F, berarti G dari sini mulainya ya. Tadi G lamanya 2 hari ya. Nah, selanjutnya kita kasih lagi 7. lingkaran ya. Lingkaran ke-7 adalah peristiwa selesainya G sekaligus menjadi peristiwa selesainya proyek ini ya. Nah, kita ulangi. Nah, peristiwa pertama adalah peristiwa dimulainya A. Peristiwa kedua adalah peristiwa selesainya A sekaligus menjadi peristiwa dimulainya B dan peristiwa dimulainya C ya. Kemudian peristiwa ketiga adalah peristiwa selesainya B sekaligus menjadi peristiwa dimulainya D. Peristiwa keempat adalah peristiwa selesainya C sekaligus menjadi peristiwa dimulainya E. Peristiwa kelima adalah peristiwa selesainya D dan E sekaligus menjadi peristiwa dimulainya F. Kemudian peristiwa keenam adalah peristiwa selesainya F sekaligus menjadi peristiwa dimulainya G ya. Peristiwa ketujuh adalah peristiwa selesainya G ya. Sekaligus menjadi peristiwa selesainya proyek ini ya. Lalu bagaimana kita menghitung umur proyeknya? Nah, caranya adalah waktu memulai kegiatan itu kita tulis di pangkal anak panah ya. Di atasnya. Yang ditulis bukan pada hari keberapa, setelah hari keberapa. Nah, kalau pada hari ke-1 atau hari pertama berarti setelah hari keberapa? Setelah hari ke-0 ya. Kegiatan A, dia kegiatan pertama, berarti bisa dimulai setelah hari ke-0. Lamanya berapa hari? 4 hari. 4 hari. Berarti kegiatan A selesai pada hari keberapa? 4. Nah, betul. Caranya tambahkan saja. 0 tambah 4, hasilnya 4. Kita simpan di sini. Nah, jadi begitu ya. Kegiatan A, kegiatan pertama berarti bisa dimulai setelah hari ke-0. Kegiatan A lamanya 4 hari, berarti selesai hari ke-4.
4 ya. Jadi 0 tambah 4 hasilnya 4. Oke, kegiatan B pendahulunya A. Berarti B baru bisa dimulai setelah hari keberapa? Keempat. Betul, setelah hari keempat ya. Nah, B baru bisa dimulai setelah hari keempat. Lamanya berapa hari? 12 hari. 12 hari. Berarti kegiatan B bisa selesai hari keberapa? 16. Betul, 16. Tambahkan ya, 4 tambah 12, 6. 16. 16. 16. Oke, selanjutnya kegiatan C. C pendahulunya A ya. Berarti kegiatan C 4. baru bisa dimulai setelah hari keberapa? 4. Betul, hari keempat ya. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 8. 12. Jadi kegiatan C selesai hari ke 12. 12. Betul ya. Nah, selanjutnya kegiatan D. Kegiatan D pendahulunya apa? 16. Pendahulunya B ya. Berarti kegiatan B bisa dimulai setelah hari keberapa? 16. Ya, setelah B selesai ya. Setelah hari ke-16. Kegiatan D bisa selesai hari keberapa? 20. 20, betul ya. Nah, sekarang kegiatan E. Pendahulunya C. Berarti E baru bisa dimulai setelah hari keberapa? 12. Betul. E baru bisa dimulai setelah hari ke-12 ya. Lamanya berapa hari? 4 hari. 4 hari. Berarti E baru selesai hari Enam 16, betul. Oke, sekarang F. Nah, tadi kan di sini F pendahulunya D dan E ya. Berarti kegiatan F baru bisa dimulai setelah D dan E selesai ya. Menata barang itu baru bisa dilakukan kalau menata furnitur sudah selesai, mengangkut barang sudah selesai, barang belum diangkut masa mau ditata gitu ya. Atau furniturnya belum ada masa mau ditata ya, meja belum ada, lemari belum ada. Nah, jadi pendahulunya D dan E. Berarti kegiatan F bisa dimulai setelah hari keberapa? 20. 20. Kenapa 20? Kenapa nggak 16? Karena kayaknya harus sudah selesai. Betul, Selesai. karena dua-duanya harus sudah selesai. Maka pilih yang paling besar. Kalau kita pilih yang kecil, kita pilih 16. Kalau F kita mulai setelah hari ke-16, E-nya sudah selesai, tapi D-nya belum ya. Tapi kalau kita pilih yang terbesar, F kita mulai setelah hari ke-20, berarti D sudah selesai, E-nya apalagi ya. Nah, berarti kita mulai kegiatan F setelah hari ke-20 ya. Lamanya 6 hari. Pada hari keberapa F selesai? 26 hari. Betul, hari ke-26. F bisa selesai pada hari ke-26. G pendahulunya F, berarti G baru bisa dimulai setelah hari keberapa? 26. Setelah hari ke-26 ya. Jadi selesai. Lamanya 2 hari, berarti G selesai hari ke-28. Betul, G bisa selesai setelah hari ke-28. Berarti umur proyek tersebut berapa hari? 28 hari. 28 hari.